Merebaknya wabah virus corona alias COVID-19 di hampir seluruh belahan dunia saat ini telah mengubah wajah dunia dengan wajah ketakutan. Tidak kurang dari 140 negara yang telah terserang oleh wabah virus mematikan ini, sehingga sebagian negara terpaksa mengambil keputusan untuk menetapkan status negaranya sebagai lockdown corona. Walaupun Indonesia belum menetapkan keputusan sampai ke status tersebut, namun pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia tetap waspada dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk siaga melindungi segenap warga negara dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Masyarakat tak perlu takut berlebihan terhadap virus corona. Musuh terbesar saat ini justru adalah rasa cemas, panik, dan ketakutan yang berlebihan. Karena virus corona 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Di belahan dunia manapun manusia tetap selalu ingin sehat dan senantiasa memiliki keinginan untuk tenang dan nyaman dalam aktivitas hidupnya. Dan bahkan yang paling azazi, manusia sama-sama memiliki perasaan dan daya batin yang sangat dalam akan kelemahan dan keterbatasan yang dimilikinya. Saat ini perasaan nyaman itu seakan-akan berubah menjadi ketakutan dan kecemasan. Akibatnya ekspresi yang timbul dalam kehidupan masyarakat semakin menunjukkan sikap ketakutan dan kecemasan yang sangat kuat, sehingga kepasrahan diri kepada Tuhan semakin dirasakan. Karena manusia adalah makhluk spiritual dan rasional, sekaligus ia memiliki kesadaran azali yang fitri yang berkeyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai makhluk yang berketuhanan, ia selalu meyakini bahwa segala sesuatu selalu berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari dan yakini, virus corona adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sesuai dengan kehendaknya dan dengan tujuan yang telah ditentukannya. Manusia tidak sanggup ikut campur dalam menentukannya, sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadits beliau yang artinya, apabila kalian mendengar wabah tahun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hari Bukhari Muslim. Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan cara khusus yang sangat efektif mencegah sekaligus memerangi wabah COVID-19 dan wabah penyakit menular lainnya. Cara penanganan seperti inilah yang kita kenal sekarang dengan istilah lockdown. Di balik rahasia penciptaan makhluk yang sedemikian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak melindungi manusia dengan hukum-hukumnya. Untuk itulah Allah turunkan hukum halal dan haram. Wajib dan sunnah adalah untuk melindungi manusia dari bencana dan bahaya yang menimpanya. Setiap sesuatu yang diperintahkan memiliki tujuan bagi kemaslahatan manusia. Manusia diminta menjauhi sesuatu yang haram. Ini artinya di balik hukum itu ada mudarat yang akan menimpa siapa saja yang melanggarnya. Begitu sebaliknya, di balik perintah yang halal ada faedah yang akan diterima bagi siapa yang mentaatinya. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga Allah. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit maka ia menciptakan penyembuhnya. Maka berobatlah. Hari Ahmad nomor 12186.
dan dihasankan oleh Imam Albani. Sejauh ini kalangan manusia harus yakin dan menyadari, sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Hari Muslim harus disadari dan diyakini, jika seseorang tertimpa musibah terkena virus corona, merupakan orang sakit. Sesungguhnya orang yang sakit akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Ketahuilah wahai saudaraku, penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan dan dengan seluruh anggota tubuhmu. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Qs Syura 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Hari Muslim. Sesungguhnya di balik derita pasien 034 yang terkena virus koran COVID-19 merupakan sebuah sakit yang akan membawa keselamatan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kamu mencamaki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hari Muslim. Ketahuilah bagi seseorang yang menderita sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik 3 perkara. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik keceriaan wajah kita. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik selera makan kita. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik dosa-dosa kita. Namun ketika kita sembuh dari sakit yang diderita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi 2 perkara saja. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri balik keceriaan wajah kita. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan selera makan kita. Namun di saat kita sembuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengembalikan dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah telah mensucikan diri kita di saat kita sakit. Perlu kita ketahui betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Sejauh ini virus corona telah merebak ke Kabupaten Belitung. Pasien nomor 034
dan masih terus menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Haji Marsidi Judono Kabupaten Belitung. Seorang pasien lelaki yang berumur 54 tahun saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di balik ruangan isolasi tersebut, pasien nomor 034, ketika awalnya divonis terjangkit virus corona oleh pihak RSUD, dirinya menyadari perihal tersebut ditimpakan merupakan sebuah cobaan. Pasien terinfeksi virus corona 034 menyadari dalam ruang isolasi dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian dan cobaan hidup dari Allah. Cobaan yang Allah berikan pada pasien 034 merupakan sebuah rencana indah dari Sang Pencipta untuk dirinya. Namun tidak satupun manusia akan pernah mampu mengetahuinya di balik tabir kekuasaan Allah. Sebagai orang yang beriman kepadanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan tawakal dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Pasien 034 berjuang memancangkan keyakinan. Lantunan zikir kepada Allah yang merupakan cahaya iman terus terbisikkan di ruang isolasi RSUD. Di atas sajadah suci pembatas dinding kamar ruang isolasi pasien 034 yang berdiri tegak, dirinya bersimpuh memuja dengan zikir asma Allah dengan kedua belah tangan. Pengharapan akan kesembuhan, temaram malam hening di sudut kalbu pasien 034 virus corona. Mengingat Allah dengan bersujud kepada yang Halik, kepada yang Zat. Kepada yang Zat, kepada yang Goib. Dalam hembusan nafasnya kencangnya degup jantungku, suci batin kalbuku basah merah darahku. Jauhnya pandangan mataku, dalam indahnya pendengaranku, banyaknya celoteh-celoteh lidahku. Dalam sempurnanya akalku, dalam yang tak terhingga, dalam yang tak terhitung. Pasien 034 merasakan keagungan kekayaan Allah, kesempurnaan Allah. Waktu berjalan sekian hari, Allah telah menjawab dan mengabulkan doa pasien 034. Pada hari Kamis tanggal 19 April tahun 2020, kabar baik telah diterima oleh pasien nomor 034 ini. Lantaran spesimen ketiga swab tenggorokan sudah negatif hasil pengujian laboratorium. Seketika awal hasil positif kali pertama didengar oleh pasien nomor 34 ini, sempat membuat psikologinya sangat terganggu. Hari yang begitu berat pada tanggal 30 Maret tahun 2020 yang lalu. Berdasarkan hasil pengujian swab tenggorokan, pasien nomor 34 tersebut dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Seuntai langkah perjalanan kehidupan pasien 034 menuai arti dan berarti bukan hanya untuk dirinya, namun seberkas catatan kehidupan pasien 034 setidaknya mampu menjadi guru bagi kalangan masyarakat. Di muka bumi ini, memanglah tak selamanya senja milik jingga, karena ada kalanya senja itu kelabu. Jadi siapa pemilik senja itu sesungguhnya? Pemilik senja adalah semesta, karena saat senja menjadi jingga atau kelabu, semesta selalu setia menemaninya. Cobaan hidup yang dialami oleh pasien 034 merupakan sunatullah, hukum Allah, yang bersifat pasti dan tetap.
Cobaan datang pada kita tanpa tahu waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun, cobaan hidup untuk manusia bisa berupa sesuatu yang dirasakan berat dan menyakitkan. Akan tetapi, bisa juga dalam bentuk kebaikan dan kenikmatan yang menggairahkan serta menyenangkan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Allah akan menguji semua manusia dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya. Tujuan Allah memberikan berbagai macam cobaan pada manusia tidak lain adalah untuk mengetahui secara lahiriah di antara kita yang paling pandai bersyukur ataupun kufur, yang bisa bersabar ataupun cepat putus asa. Rasulullah bersabda, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, ia akan diuji dengan musibah hari. Bukhari, kayuhan dayagi umat manusia. Sebuah perjuangan kayuhan dayung memecah ombak yang ganas telah dilalui oleh pasien 034. Setidaknya menjadi motivasi bagi umat manusia. Lantunan doa tersirat. Pasien 034 tinggal menunggu satu kali lagi hasil pengujian laboratorium. Jika Allah mengabulkan doa pasien 034, jika Allah menolong, tak ada yang bisa mengalahkan. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Dan jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Kun fayakun.